Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa seorang mu'alaf itu selalu diuji keimanannya? Kenapa berat betul ujian ini Pak Ustadz? Karena hadiahnya sorga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Betul. Al-jaza ala qadril amal. Sebesar apa balasannya? Ada dulu artis, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Waktu dia sebelum masuk Islam, gayanya. Tapi setelah masuk Islam, tak lama sesudah itu suaminya meninggal. Habis itu dia dituduh korupsi. Habis itu dia masuk penjara. Habis itu, luar biasa. Tapi Allah insya Allah memuliakan dia, insya Allah. Amin. Kita doakan saudara-saudara kita mu'alaf ini. Saudaraku yang mu'alaf, Abdul Somad ini, walaupun penceramah, walaupun haji, walaupun LCMA, tapi dia sudah bergelimang dosa. Abdul Somad lapendos, lelaki penuh dosa. Tapi kalian saudaraku yang mu'alaf, begitu kalian masuk Islam, kalian bersih. Semua amal kalian diurang dari nol. Di dunia ini yang diurang dari nol dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Makanya kalau ada anak-anak lajang, Ustadz Somad, saya mau menikah Ustadz, tolong carikan saya perempuan yang siap hidup awal dari nol, pergi ke pom bensin. Saudaraku mu'alaf, setelah kau masuk Islam kau terusir dari keluarga. Setelah kau masuk Islam kau tak dapat harta warisan. Setelah kau masuk Islam kau diuji dan diajak. Sabar, karena Allah memuliakan engkau di akhirat. Allah akan memasukkan engkau ke dalam surganya bighairi hisab. Allah akan memuliakan engkau di dunia di akhirat. Di dunia diselamatkannya kau dari kemusyrikan. Di akhirat diselamatkannya kau dari api neraka jahanam, insyaallah. Sabar, kau dengarkan pengajian. Kau ikut majelis-majelis ilmu, insyaallah. Pak, saya adalah seorang pemudi. Kelihatan dari tulisannya rapi. Yang melakukan dosa dan zina secara sadar. Kenapa kau berzina? Apakah jika bertobat dosa-dosa saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah mengampuni engkau, maka kau mandi tobat. Bagaimana cara mandi tobat? Ada sungai di situ, nyemplung kau di sungai. Aku niat mandi tobat. Mandi tobat itu mata mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kebetulan salto, kepala duluan. Di kamar mandi biasa? Bisa. Mana yang duluan basah? Terserah. Siram kaki dulu bisa, kepala dulu. Setelah basah kau berwudu, habis itu kau salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya terserah. Kul sah. Setelah itu salam kau pun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk dalam surgamu ya Allah. Wala aku ala naril jahimi, tapi aku pun rasanya tak kuat masuk nerakamu ya Allah. Kau mau masuk surga? Tak layak ya Allah. Kalau gitu kau masuk ke neraka, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau ke mana? Tak jelas kau ini kan. Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan sholat. Namun saya belum melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami sholat taubat? Oh bahaya nih. Sholat taubat itu tak usah berjamaah. Kau sholat sendiri saja. Nanti balik dari sini, kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung. Ya, Masjid Agung ba'da Isya. Masjid Raya, Masjid Agung. Masjid Agung, datang ba'da Isya. Tapi kalau bisa sholat Isya-nya di sana. Kalau mau booking waktu tempat maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas Ustaz ceramah buka. Saya perwakilan dari salah satu tenaga kesehatan. Oh, dokter nih. Kesehatan, tulisan dokter. Bagaimana hukumnya jika kami berbohong dalam menegakkan diagnosa penyakit agar BPJS pasien bisa dipakai? Karena kalau di IGD rumah sakit hanya kasus emergensi yang bisa ditangani menggunakan atau ada pengantar dari puskesmas. Karena ada dalam peraturan Permenkes. Saya tak berani menghalalkan bohong. Karena dalam hadis dikatakan ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam orang yang berniaga, ya sahibat ta'am, hai pedagang, kenapa ini basah? Kena air hujannya Rasulullah. Kenapa kau buat yang basah di dalam, yang kering di luar? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami.
Tanya ke ustaz lain, mana tahu dia ada dalil lain. Kalau saya itulah dalilnya. Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun? Memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti diqadha. Diqadha, qadha itu diganti. Bukan qobok, qobok suci. Qobok. Ibu-ibu yang punya utang puasa 90 hari. Loh, kok 90 hari? Pas mengandung anak 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Mau mengganti, lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya, Adinda, kau sudah qadha, gantilah puasamu Adinda. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apa wanita makan-makan? Aku puasa bang. Apa puasa-puasa? Mengganti puasa anak kita. Apa puasa-puasa? Ibu harus menjawab, aku puasa ini gara-gara abang. Maka mesti diganti. Cara menggantinya gimana Pak Ustadz? 1 bulan puasa 8 hari. 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. Niatnya niat qadha. Yang niat qadha hari Senin dapat pahala puasa. Qadhanya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih Pak Ustadz ya. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki Ustadz. Belum ada. Apa boleh menikah dengan wali hakim sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Wali pertama ayah, tak ada ayah atu. Atu. Tak ada atu, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, pakcik. Abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah. Tak ada juga lagi terus perwalian. Saudara dari ayah kita, adik beradik, anaknya, itu bisa. Sepupu, sewali kalau bahasa kampung Melayu kami. Sewali. Tak juga ada sebatang kara, habis semuanya ditelan harimau. Maka walinya wali hakim. Hadisnya, fasultan waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali, ada, dicampakkannya dalam kardus, letakkan tepi jalan. Namanya siapa? Binti Kardus. Ustadz, bagaimana hukum pakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada aja cerita lain. Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing. Beda antara yang keras najisnya, anjing babi tak bisa sama sekali. Sedangkan kulit sapi, kulit itik tak bisa. Kulit sapi, kulit kambing itu memang bisa disama. Adapun kulit binatang semacam ular, buaya, itu ikhtilaf antar ulama. Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama, tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak, untuk ihtiyat, lebih hati-hati. Maka lebih banyak lagi. Berapa harga tas kulit buaya? Oh, mahal. Bisa 10 juta. Sementara tas yang biasa 2 juta. Pakai yang 2 juta, yang 8 juta sedekahkan ke fakir miskin. Betul? Ini kok gaya-gaya aja. Cantik kulitnya. Iya, buaya nih. Siapa yang nangkap saya? Ustadz, berdosa tak setiap hari di selang waktu diisi dengan game online? Mobile Legend. Mohon pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini Pak Ustaz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Makanya orang yang habis waktunya kali ini tak lagi digoda setan. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas. Sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga. Olahraga Islam itu apa? 3. Yang pertama, memanah. Yang kedua, berkuda. Yang ketiga, berenang. Berkuda, oh kuda mahal. 1 ekor paling murah 70 juta. Memanah, saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah. Berfoto saya. Lalu saya buat gambar WA saya, gambar sedang memanah. Dipanggil mereka Somat Hud. Akhirnya saya ganti gambar lain. Ada dikirim saya video dari Jepang, Korea,
Anak Korea, anak Jepang latihan memanah, padahal mereka non muslim. Memanah olahraga syariah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi memasang 70 pemanah. Jangan pakai ini, habis waktu badan tak sehat. Maka memanah, anak-anak kita dipanggil memanah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ekstrakurikulernya nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, SMP, SMA, SD memanah. Tapi jangan pula guru itu panah. Memang untuk membantu fokus bisa juga. Pasang gambarnya ini bapak yang kemarin ini. Jangan bercanda. Pak Ustadz, apa hukumnya istri lebih suka tinggal di rumah orang tuanya? Ini MOU dari awal tak jelas. Adinda, makanya kalian jangan pacaran. Pacaran itu semuanya bohong, bullshit. Adinda, hati-hati jalannya, nanti terpleset ya. Kalau ada bulan, kalau bintang setengah napasku pergi, pret. Selama sebelum menikah itu kalian harus jelas kontraknya. Adinda, kau kan sekolah, iya. Setelah sekolah kau kan tamat S1, iya. Nanti kalau nikah sama aku, kau kerja atau jaga anak? Jangan sampai setelah nikah baru muncul masalah. Nanti setelah nikah, rumah bapakmu besar, rumah aku kecil. Makan di tempat emakmu enak, tempat aku tak enak. Di tempat aku beralaskan koran, makan sehari sekali. Kau mau di sana apa di sini? Jangan indah-indahnya saja. Karena nikah itu tidak selamanya berkarpet merah dan bunga-bunga. Banyak onak dan duri di dalamnya. Betul? Banyak yang ngaku kan? Nama saya, umur saya 74 tahun. Sahkah solat saya dikarenakan saya selalu buang air kecil tak terhingga? Bagaimana solat saya? Namanya sulusul baul. Sulusul rantai, baul kencing. Sulusul baul, kencing macam rantai yang tak putus-putus. Itu bisa terjadi pada kita semua. Saat umur kita 40, pertanyaannya, sudah nikah ya? Sudah punya anak ya? Saat 50 mulai bertanya, kau sakit apa? Sakit pinggang, diabetes mellitus, jantung koroner? Cincin kau di mana? Di luar apa dalam? Saat umur 60 mulai kita berkata, kuburnya di mana? Saat 70 mulai bertanya, pakai pampers apa tidak? Nah, itu bisa saja terjadi pada siapa-siapa. Nanti sampai masanya tiba, kalau kita mengalami seperti itu, air kencing menetes tak berhenti, boleh sholat tapi bersyarat. Pertama, mengambil wudhu setelah azan. Kalau sekarang dia berwudhu tak sah. Setelah azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergilah ke kamar mandi, bersih-bersih. Setelah itu pakai pampers baru, berwudu. Setelah berwudu langsung sholat. Kalau menetes saat sedang sholat itu, sholatnya tetap sah, darurat. Perempuan bisa mengalami itu, namanya istihadah. Batas normal haid 15 hari. Lewat 15 hari istihadah, menetes tak berhenti, sama macam orang sulusul baul. Setelah waktu masuk sholat, barulah dia bersih-bersih, pakai pembalut, barulah dia sholat. Menetes saat sholat, diampunkan Allah. Sholat berikutnya, ulangi lagi macam yang tadi. Jelas? Memang kalau kena panas ini kadang tak jelas. Dehidrasi, kurang cairan. Apa hukum memegang Quran pakai terjemah tanpa air wudhu? Kalau terjemahnya lebih banyak, kalau tafsirnya lebih banyak dari Al-Qurannya, boleh. Tapi kalau Al-Qurannya lebih banyak, ada tafsir pendek-pendek per kata, tak boleh. Karena ayatnya lebih banyak. Apa hukum orang haid mengajar baca Quran? Orang haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tapi boleh bagi dua orang. Yang pertama, yang hafal Quran mengulangi hafalannya. Boleh, tapi hafalannya dalam hati. Makanya kalau ada nanti nampak perempuan diam aja, itu mengulangi hafalan itu. Kalau dia hafal Quran. Tapi kalau tak hafal diam aja, mana kita tahu entah kenapa dia. Yang kedua, kalau dia mengajar guru, ibu-ibu guru yang ngajar di sekolah, boleh, tapi bacaannya tak boleh sekali sambung, potong-potong. Innallaha la yastahi ayat riba. Boleh. Ibu-ibu guru sedang halangan, silakan mengajar, tapi potong-potong. Apa hukumnya orang tua yang suka membeda-bedakan anak, lebih berpihak kepada anak laki-lakinya, padahal anak laki-lakinya selalu menipu orang tuanya? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Walaupun kepada anak kandung, kalau tak adil akan mewarisi kecemburuan. Abangnya sekolahkan sampai S3, adiknya es cendol pun tak dapat.
Saya mu'alaf. Alhamdulillah banyak saudara kita mu'alaf di Jambi. Mudah-mudahan makin banyak yang dapat hidayah insyaallah. Tapi, buatkan mu'alaf center. Jangan orang setelah bersahadat kasih sarung pergi. Bersahadat kasih sarung pergi. Memangnya cukup dengan sarung? Buatkan mu'alaf center. Center itu artinya pusat mu'alaf, bukan center cari durian tuh. Jadi siapa nama di mana, tempat di mana, sekarang kerja di mana, terus ada pertemuan berkala. Buatkan mu'alaf center Jambi, insyaallah. Ayah saya non muslim, ibu saya murtad. Sebelum saya mu'alaf, saya sering diberi kekerasan dalam rumah. Allah mengampunimu saudaraku. Allah memberikan surga jannatul na'im untukmu saudaraku. Jihad engkau lebih mulia daripada kami. Kami ini Islam karena mak ayah kami Islam. Kau masuk Islam, perjuanganmu luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, salahkah jika saya memutuskan hubungan dengan mereka karena saya merasa tidak aman dan nyaman lagi selaku anak mereka? Kalau kau merasa tidak aman, kau bukan memutuskan silaturahim, tapi menolak mudarat. Tapi kalau bagi yang aman, masuk Islam, emaknya tetap baik, ayahnya tetap baik, kalian tak boleh putuskan tali silaturahim. Dalilnya mana? Asma masuk Islam, tapi tetap disuruh Nabi siliha, sambung silaturahim. Apa utiha? Boleh aku beri hadiah? Silakan beri hadiah kepada orang tuamu yang non muslim. Ustaz, apa hukumnya seorang istri masih chatting sama mantan? Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan menawarkan jalan-jalan menuju zina. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi. Buka HP sekarang, cari nomor, delete. Buka FB sekarang, cari nama dia, akhiri, blokir. Jangan lagi ada. Jangan sampai ada. Enggak ada hati Pak Ustaz, cuma silaturahim aja. Jangan. Mungkin kau tak apa-apa, tapi istrimu sudah hancur berkeping jam ini. Macam tahu aja Ustaz. Apa hukumnya menjadi wartawan? Yang notabene-nya kami harus meliput setiap peristiwa asusila, kriminal, bahkan yang sifatnya aib. Bagaimana itu Pak Ustaz? Menunjukkan aib orang yang mesti ditunjukkan, maka itu adalah perbuatan jarah wa ta'dil. Ulama ahli hadis pun menunjukkan, jangan terima riwayat si fulan dia kazab pembohong, jangan terima riwayat si fulan karena dia Mu'tazilah, jangan terima riwayat fulan karena dia Syiah, jangan terima riwayat si fulan karena dia Khawarij. Itu adalah perbuatan menunjukkan kebatilan orang. Jadi bukan cerita aib tak tentu arah, tapi untuk menunjukkan kebatilan. Kapan orang boleh menunjukkan kebatilan? Pertama, menjadi saksi di pengadilan. Pak Hakim bertanya, hai saksi, apakah betul orang ini berzina? Sebetulnya saya mau bersaksi Pak Hakim, tapi saya takut berdosa cerita aibnya. Gimana Hakim mau memutuskan? Yang kedua, kalau ada orang nanya hukum, Ustaz Somad, saya mau nanya hukum, apa hukum masalah ini? Apa masalahnya? Saya tak berani cerita, takut cerita aib. Bagaimana saya mau jawab? Begitu juga untuk menunjukkan orang yang batil. Saudara-saudara kita wartawan, kalian punya peran yang luar biasa. Yahudi menguasai pers, makanya bisa menguasai dunia. Reuters, kantor berita dunia, Reuters punya Yahudi. Insya Allah akan lahir para pemuda-pemudi pers Islam, insya Allah. Amin. Abdul Somad dipelintir beritanya, dikriminalisasi. Ulah siapa itu? Wartawan yang tak baik. Tapi karena ada wartawan-wartawan baik dari Jambi, beritanya menjadi proporsional. Nama saya titik dari BKMT Permata, Desa Penyengat Ola, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Pertanyaan, bagaimana hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, saudara dengan saudara, yaitu yaumil akhir nanti? Lauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu anak tak bisa menolong, harta tak bisa menolong. Lalu yang bisa menolong siapa? Waladun salihun, anak yang soleh. Harta yang mana? Shadaqatun jariyah. Saudara yang mana? Alladzina amanu wa amilus solihat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung lari, wa ummihi, mak kandung lari, wa abi, ayah kandung lari, wa sahibatihi, istri dari suami, suami lari dari istri. Suami sudah lari dari istri, istri lari dari suami. Wabani, anak-anak pun lari. Maka jagalah yang baik-baik. Bagaimana hukumnya jika seorang anak dititipkan kepada neneknya dengan alasan ibunya yang bekerja? Apakah dosa hukumnya Pak Ustadz? Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Dulu emakmu tak bisa sholat duha gara-gara menjaga engkau. Dulu dia tak tahajud gara-gara kau menangis. Sekarang dia tak pengajian gara-gara anak engkau.
Nenek tak pernah mengusir cucunya. Ma, aku titip anakku ya. Iya, tapi hatinya hancur. Saya tak pernah menyuruh emak saya menjaga anak saya. Saya katakan, emak mau makan apa, mau pakai baju apa, mau pakai sajadah apa, mau duit berapa, aku akan bahagiakan engkau. Jangan sampai setelah orang tua kita mati, meninggal, baru menyesal, menangis, mencakar dinding. Saya kalau sudah nengok orang menangis penyesalan panjang, pasti karena menyesal. Kalau kau sudah cukup turut, mati dia, kau tak akan menangis. Air mata jatuh ke dalam. Jamaah diam, tak harum, tak sedih, tak kepanasan. Saya seorang ibu, punya anak 3 laki-laki. Yang laki-laki serahkan pesantren semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ngikut ibu ini insya Allah. Tapi sudah tamat pesantren kok malah kelakuannya lebih dari anak tak punya agama. Saya pula yang kena tembak nampaknya. Lebih dari anak tak punya agama, perilakunya, narkoba, main perempuan, ini kasus. Karena kami dulu masuk pesantren, ada juga yang macam kuda lepas kandang. Tapi sejahat-jahatnya anak pesantren, dia lari-lari, tahu dia jalan balik kemana. Nyasar dia, balik juga balik. Banyak saya ketemu nyasar, saya ajak balik. Nah, maka ibu doa, jangan lupa. Saya banyak ketemu orang yang aneh-aneh, yang luar biasa. Ketemu di Kalimantan. Emak saya itu Pak Ustadz, saya muliakan. Dimuliakannya, emaknya berdoa tiap malam. Baru lagi ketemu, apa kata dia? Emak saya itu membawa air zam-zam Pak Ustadz. Nama tak boleh diceritakan, menjaga kode etik jurnalistik. Dibawanya air zam-zam tawaf Pak Ustadz, diminumkannya ke saya, dimandikannya ke saya, didoakannya saya. Alhamdulillah tobat saya Pak Ustadz. Maka ibu tetap berdoa, minta tiap malam tahajud berdoa. Hati anak ini antara genggaman kuasa Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat semua dari riba, zina, narkoba. Ada 2 kertas lagi, tahan-tahankan agak panas sedikit. Apa hukumnya bank konvensional? Haram. Karena ada sebagian ulama mengatakan subhat, enggak, haram. Dia tetap subhat masa, ikutlah dia. Bagaimana hukumnya mereka yang bekerja di situ dan menggantungkan hidupnya di situ? Keluar, resign. Belum bisa resign Pak Ustadz, oke, darurat. Kalau pilih mana? Mati atau makan babi? Makan babi, tak boleh pilih mati. Aku kalau keluar dari sini mati Pak Ustadz. Kalau kerja di sini makan babi, makan babi. Sama macam kita masuk hutan, tak ada makanan, potong babi. Perlu pakai bismillah, tak usah. Potong babi, ambil dagingnya, bakar, colek-colek pakai kecap sikit. Makanlah, sementara dapat pisang. Tapi sesudah dapat pisang, jangan kau makan babi lagi. Bro, ini udah ada pisang. Enggak lah, enak babi ini. Nah, jadi makna cakap saya ini, sementara kau keluar resign 2-3 bulan ini, carilah kerja lain. Mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan. Amin. Ustadz, apa hukumnya orang muslim tak percaya dengan hari akhir? Kafir. Kenapa begitu? Karena dia ingkar dengan ayat Al-Quran. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kau kafir dengan sebagian ayat Al-Quran dan kau percaya kepada sebagian? Kau mesti percaya semuanya. Udkhulu fi silmi kaffah. Percaya Islam secara utuh. Pertanyaan terakhir, apa hukumnya wanita menampilkan foto dirinya untuk dipandang-pandang di medsos? Foto yang dipajang mengumbar aurat, ditengok oleh semua viewer, maka dosa jariah mengalir terus. Kalau kau foto ramai-ramai begini, ramai dipajang untuk syiar, boleh. Ambil foto dari atas, ambil foto dari samping, ambil foto dari kanan. Tunjukkan, begini orang Jambi pengajian. Allahu Akbar. Ramai-ramai silakan, tapi sendirian. Jangan. Apalagi posenya macam-macam. Nisaun perempuan, kasiyatun pakai pakaian, ariyatun tapi telanjang. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita selamat semua. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.